Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah Oke guys. Bab 1027, Perjalanan ke laut. Di tengah malam, ombak di laut masih bergulung-gulung seperti biasa. Pantainya cukup ramai, dengan kapal-kapal besar berlabuh di sana. Dari waktu ke waktu, kapal-kapal berlayar ke laut, membawa orang-orang yang kurang terampil tetapi memiliki keberanian besar untuk menyaksikan aliansi baru melawan monster gurita. Pada saat yang sama, mungkin saja ada peristiwa Dewa Perang Bunga Persik yang menyebabkan gangguan dalam pertempuran yang menentukan ini. Tidak seorang pun tahu bahwa Dewa Perang Bunga Persik kini berada di kamar presidensial sebuah hotel berbintang di tepi laut, menyaksikan adegan ini. Rasa ingin tahu dapat membunuh kucing. Song Yan juga memperhatikan, ada begitu banyak orang yang tidak takut mati. Jika aku mendengar kebenaran di pagi hari, aku rela mati di malam hari. Chu Chen menghela napas. Bagi para prajurit, bisa melihat level puncak pertempuran di dunia adalah kesempatan yang tidak bisa dicari. Begitu banyak orang yang mengambil risiko pergi ke laut. Seseorang juga mendapat 100 juta. Song Yan menatap Chu Chen. Chu Chen mengulurkan cakarnya ke arah Song Yan. Kamu melakukan ini demi beberapa ratus juta. Song Yan berteriak dan dipeluk oleh Chu Chen. Dia merasa seakan-akan diselimuti panas, dan seluruh tubuhnya terasa panas ketika disentuh oleh tangan gioknya. Sesaat di malam musim semi bernilai 1000 emas. Matahari terbit pagi-pagi sekali. Chu Chen membuka tirai jendela dari lantai sampai ke langit-langit, dan matahari merah perlahan terbit di atas permukaan laut. Ada lebih banyak orang di pantai. Chu Chen mengeluarkan ponselnya. Tadi malam, dia mengirim pesan kepada Jiang Kufeng dan juga meneleponnya. Namun panggilannya tidak pernah tersambung. Sampai pagi ini, Jiang Kufeng belum membalas teleponnya. Wilayah laut adalah wilayah Jiang Kufeng. Chu Chen ingin memanfaatkan perjalanan ke laut ini untuk bertemu dengan saudara Feng. Tetapi tanpa diduga, dia tidak dapat menghubunginya. Lingkungan laut tidak dapat diprediksi, dan ada banyak tempat tanpa sinyal, jadi Chu Chen hanya bisa menyerah. Istriku, bangunlah dan bersiap untuk pergi melaut. Sambil berkata demikian, Chu Chen membuka sedikit jendela. Tak lama kemudian, terdengar dua suara kicauan, dan dewi kecil itu terbang kembali. Dia tampak menggigil karena kedinginan di luar. Dia berkicau dengan marah pada Chu Chen 2 kali sebelum terbang kembali ke samping tempat tidur dan tetap berada di sisi Song Yan. Song Yan bangun, mandi, merias wajah, lalu berganti pakaian yang seindah bunga teratai, bak peri yang turun ke dunia fana. Saat dia keluar, Chu Chen menatap lurus ke matanya. Istriku, kamu sangat cantik. Song Yan merasa sangat gembira dalam hatinya, tetapi dia menatap Chu Chen dengan dingin. Chu Chen berjalan mendekat, mengabaikan ekspresi tidak puas sang dewi kecil, dan memeluk pinggang Song Yan. Mengapa kita tidak pergi melaut hari ini, daripada melihat orang lain bertarung? Mengapa kita tidak berlatih dengan tekun dan menerobos ke alam sihir sesegera mungkin? Chu Chen bersumpah bahwa dia sama sekali tidak menginginkan kecantikan istrinya, tetapi dia benar-benar merasa bahwa dia akan menerobos ke alam kekuatan gaib. Dalam pertarungan dengan Paus Kaiser, Chu Chen berhasil melepaskan kekuatan dari tubuhnya yang dipicu oleh tapak naga abadi.
kekuatannya menjadi 2 kali lipat, dan Chu Chen semakin merasa bahwa dia akan mencapai kekuatan magis, kekuatan telapak tangan. Sejak saat itu, tapak naga abadi yang biasa menjadi luar biasa. Sui Jing mungkin tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan gaib dari tapak naga abadi, yang belum pernah dipraktikkan oleh siapapun di keluarga Sui, akan segera dipraktikkan di tangan Chu Chen. Mati dengan mata terbuka lebar, Song Yan menepis tangan Chu Chen. "Aku siap berangkat." Chu Chen merasa sedikit menyesal. "Kalau begitu, burung kecil bodoh, tinggallah." Mendengar hal itu, sang dewi kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Cip!" Dia ingin pergi juga. Kali ini, Song Yan benar-benar diam. Dewi kecil itu berdiri di bahunya. Tanda ini terlalu mencolok. Jika seseorang melihat mereka, mereka pasti akan menebak bahwa mereka adalah pria dan wanita yang muncul di desa Tuhuo 10 hari yang lalu. Terlebih lagi, ada berita bahwa Jenderal Peri yang diturunkan dari mulut ke mulut oleh penduduk desa Tuhuo kemungkinan besar memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Perang, Bunga Persik. "Dewi kecil, silakan tinggal di hotel untuk saat ini," Song Yan berkata. "Situasi di laut sangat rumit. Kamu harus tetap di sini dengan patuh. Keselamatan adalah yang utama." Sang dewi kecil mendengarkan Song Yan dengan saksama dan mengangguk pelan. Chu Chen melirik dewi kecil itu, sungguh standar ganda. Chu Chen dan Song Yan keluar. Keduanya mengenakan masker dan kacamata hitam. Angin laut bertiup kencang dan mereka pun terbungkus syal. Dalam situasi ini, apalagi orang asing, bahkan jika Paman Chu datang, dia tidak akan bisa langsung mengenali Chu Chen dan Song Yan. Ada banyak prajurit di pantai, mengenakan segala jenis kostum. Sebagai perbandingan, pakaian Chu Chen dan Song Yan sangat normal dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka sama sekali. Ada sebuah kapal besar berlabuh di pantai dan seseorang berteriak. Apa yang mereka teriakkan? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Sepertinya itu adalah perusahaan perjalanan. Hari ini, mereka membuka rute wisata sementara untuk melihat pertempuran antara aliansi baru dan monster gurita. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda akan dapat melihatnya. Selain itu, setiap orang di kapal harus menandatangani kontrak. Begitu berada di kapal, jika terjadi kecelakaan, perusahaan perjalanan tidak akan bertanggung jawab. Song Yan berkata, "Perjalanan ini tidak murah. Setiap orang akan dikenakan biaya $10.000. Chu Chen tertegun sejenak. Perusahaan perjalanan ini benar-benar berani menghasilkan uang. Dengan $10.000 per orang, seseorang memang dapat menghasilkan banyak uang setelah perjalanan. Tetapi ini adalah uang yang diperoleh dengan mengorbankan nyawa seseorang. Pertarungan aliansi baru melawan monster gurita dapat memengaruhi mereka kapan saja. Saya dengar perusahaan perjalanan itu berada di ambang kebangkrutan, jadi mereka memilih mengambil risiko seperti itu." Song Yan mendengar banyak informasi dari diskusi orang-orang di sekitarnya. "Kalau begitu, ayo kita naik ke perahu juga," Chu Chen berkata. "Akan lebih mudah menyembunyikan identitas kita jika kita keluar bersama orang banyak." Song Yan mengangguk. Meskipun banyak orang memperhatikan kedua pria itu membayar biaya untuk menaiki kapal, tidak ada seorang pun yang terkejut. Lagi pula, sudah ada hampir 50 orang di dalam kapal besar ini. Ada banyak orang pemberani.
orang-orang naik ke kapal satu demi satu. Tak lama kemudian, ketika kapal besar itu sudah penuh, ia segera berangkat dan menuju ke kedalaman lautan. Yang tidak diduga oleh Chu Chen dan Song Yan adalah bahwa setelah kapal berangkat, seekor burung berkicau 2 kali dari jendela sebuah hotel di tepi pantai, mengembangkan sayapnya dan mengejarnya, dan dalam sekejap mata, menghilang ke kedalaman permukaan laut. Di kapal besar, Chu Chen dan Song Yan membayar uang tambahan untuk mendapatkan kamar. Terdengar suara yang sangat bising dari luar. Di dalam ruangan, Chu Chen duduk bersila, mengamati semua orang di kapal melalui keajaiban mengintip ke langit. 90% dari mereka yang berani menaiki kapal saat ini adalah para pejuang, dan semua orang menantikannya, berharap untuk menyaksikan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tidak ada kelompok orang yang istimewa. Chu Chen menyingkirkan cangkang pengintip langit dan berdiri. Yang terkuat hanya 2 prajurit bawaan. Chu Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan sky picking shell lagi. Dalam kabut, sebuah gambar muncul. Di atas kapal besar itu, seekor burung bertengger dengan anggun di titik tertinggi, perlahan dan cermat menyisir bulunya. Chu Chen tidak punya pilihan lain selain menyerahkan cangkang pengintip langit kepada Song Yan. Lihat. Song Yan melihatnya lalu tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Biarkan dewi kecil itu mengikuti kita. Selama dia tidak tinggal di pundakku, orang lain tidak akan tahu identitas kita." Bab 1028 Cinta ayah seperti gunung. Sang dewi kecil pun ikut bersenang-senang. Dia sangat bijaksana. Meskipun dia mengikutinya, dia tidak berinisiatif untuk mencari Song Yan. Sebaliknya, dia tetap berada di atas kapal, menikmati angin laut dan berjalan-jalan santai. Jauh di dalam laut, ada sebuah pulau, markas besar sementara aliansi baru. Pertemuan sebelum perang, dalam 10 hari, luka di wajah Paus Kaisi telah hilang. Dia sekarang mengenakan jubah emas dan masih tampak suci dan berkuasa. Di sampingnya ada 2 dewa utama aliansi baru, pemimpin yang bangkit dan iblis tua. Pemimpin kebangkitan mengenakan jubah merah darah, membuat orang-orang merasakan sensasi berdarah. Matanya tampak sinis dan dingin, dan wajahnya pucat. Sekilas, dia tampak seperti orang yang sudah lama tidak melihat matahari. Tempat dia duduk bagaikan bayangan. Dan ada seorang setan tua dengan topi di kepalanya, duduk tegak, wajahnya tidak terlihat. Selain ketiga orang itu, masih ada 2 orang lagi yang kedudukannya setara dengan mereka. Yang pertama adalah Ron, pemimpin tertinggi Biro Dewa Api. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Ron tidak hanya seorang pejuang genetik yang kuat, tetapi juga mewarisi warisan seni bela diri. Dia telah lama ditunjuk sebagai salah satu dari 12 dewa utama aliansi baru, tetapi hal itu tidak pernah dipublikasikan. Ada satu lagi, seorang wanita kulit hitam dengan rambut keriting, mata besar, dan tubuh kekar. Duduk di sana, dia merasakan semua kekuatan di tubuhnya meledak keluar. Wanita berkulit hitam ini baru saja bergabung dengan aliansi baru dalam beberapa hari terakhir, dan diperingkat sebagai salah satu dari 12 dewa utama, Oria. Jika pembunuh, Tao Hua, tidak membunuh Ratu Hutan, 6 dari 12 dewa utama aliansi baru akan duduk, dan para dewa utama akan kembali ke posisi mereka.
Mata Paus Kaisi berkilat penuh kebencian. Hari ini, jika pembunuh Tao Hua berani muncul, dia akan dibunuh tanpa ada kesempatan untuk kembali. Begitu kelima dewa utama bersatu, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Paus Kaisi tidak percaya bahwa ada sesuatu di dunia ini yang dapat menahan upaya gabungan mereka berlima. Dia tidak mungkin muncul. Pemimpin kultus kebangkitan menggelengkan kepalanya dan berkata, mengetahui bahwa ini adalah wilayah kita, jika dia berani datang dan mati, bukankah dia bodoh? Kita perlu waspada terhadap raja binatang laut lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, sesuatu tampaknya telah terjadi di istana nomor 1. Selain monster gurita, 2 raja binatang buas lainnya telah datang. Mereka sangat kuat. Target mereka tampaknya adalah istana nomor 1. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membuka pintu istana nomor 1. Binatang buas tetaplah binatang buas. Sekalipun mereka mendapat kesempatan untuk berubah menjadi dewa karena pemulihan energi spiritual, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia. Ron, pemimpin tertinggi Biro Dewa Api, berkata dengan tenang, tim dewa kita telah berkembang menjadi 70 orang dan baru saja dibentuk. Mungkin, kita berlima tidak perlu mengambil tindakan. Tim dewa dapat memecahkan Raja Binatang Laut. Pasukan dewa aliansi baru ini terdiri dari para prajurit di alam transformasi dewa yang direkrut dari seluruh dunia. Ditambah 5 dewa utama, senyum muncul di wajah Ron. Jajaran aliansi ini jauh melampaui jangkauan kekuatan tunggal manapun. Ron belum pernah bertempur dalam pertempuran yang begitu sukses sepanjang hidupnya. Saya mendengar banyak orang telah datang ke wilayah laut dekat istana nomor 1. Orya berkata, begitu tim pertempuran dewa kita bertarung dengan Raja Binatang Laut, mereka pasti akan terpengaruh. Jangan pedulikan orang-orang ini, Ron mengangkat bibirnya. Jika mereka mati karena ini, itu salah mereka sendiri. Jika mereka selamat, mereka pasti akan menyaksikan pertempuran pertama tim dewa kita. Biarkan seluruh dunia melihat kekuatan aliansi baru kita dan tim dewa kita. Tim Tuhan sudah terbentuk berhari-hari, namun belum juga mengambil tindakan. Tunggu saja sampai hari ini untuk memukau dunia. Biarkan orang-orang di dunia melihat dengan jelas bahwa membentuk tim alam transformasi dewa bukan hanya sesuatu yang dapat dilakukan oleh Tiongkok. Terlebih lagi, ketika 2000 orang Tiongkok pertama kali dibentuk, hanya ada segelintir orang. Tim dewa kita memiliki 70 orang penuh. Yang lebih dari 10 kali lipat jumlah mereka. Ron berdiri. Sudah hampir waktunya. Kita harus berangkat dan bertemu monster gurita itu. 3 dewa utama lainnya berdiri hampir pada saat yang bersamaan. Yang terakhir, dewa utama misterius yang mengenakan topi hitam, berdiri perlahan dan lembut. Ron tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Iblis Tua Yieng. Ketika Iblis Tua Yieng pertama kali bergabung dengan aliansi baru, dia memiliki temperamen seperti ini. Dia adalah seorang pria kuat dan eksentrik dari Cina Timur. Ron telah menguji kekuatannya secara pribadi. Ron bukan tandingan Iblis Tua Yieng. Ini juga merupakan alasan mengapa Iblis Tua Yieng diangkat sebagai dewa utama segera setelah dia tiba. Aliansi baru itu mengumumkan kepada dunia bahwa posisi 12 dewa utama akan ditempati oleh orang-orang yang cakap. Pada saat ini, Ron tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika pahlawan Tiongkok Chu juga muncul hari ini,
Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika dia menghadapi monster tua itu. Ron lebih cenderung percaya bahwa iblis tua Yieng mampu menekan pahlawan Tiongkok Chu, karena ketika iblis tua Yieng mengalahkannya, dia menunjukkan sikap yang sangat santai dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Kekuatan orang ini tak terduga. Aliansi baru, 5 dewa utama, dan tim dewa berangkat. Timur jauh, ibu kota, keluarga Chu. Di depan pintu rumah keluarga Chu, sebuah mobil berhenti perlahan. Chu Xiaoyu tidak sabar lagi dan memegang tangan Miao Yiyi. Yiyi, kita sudah sampai. Setelah Miao Yiyi keluar dari mobil, sedikit rasa malu muncul di matanya. Audio milik Meskipun Software Xiao Channel. Yuer berkata bahwa ayahnya adalah orang yang lembut tanpa temperamen yang agung seperti orang besar, Miao Yiyi tetap tidak dapat menahan rasa kagum di dalam hatinya. Xiao Yuer, lihat apa yang aku kenakan hari ini. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Miao Yiyi merapikan pakaiannya. Sangat sempurna. Chu Xiaoyu tersenyum dan berkata, Yiyi, saat kita sampai di halaman depan, tunggu aku sebentar. Aku akan masuk dulu, baru memberi ayah kejutan. Chu Xiaoyu memegang tangan Miao Yiyi dan berjalan masuk. Miao Yiyi tampak sangat pendiam dan gugup. Sesampainya di halaman depan, Chu Xiaoyu meminta Miao Yiyi untuk menunggu di sana. Lalu ia melangkah cepat menuju aula. Ayah, aku kembali. Chu Xiaoyu merasa langkahnya lebih ringan dari sebelumnya dan dia dalam suasana hati yang baik. Mungkin inilah nikmatnya memiliki cinta dan kasih sayang keluarga. Kasih sayang seorang ayah bagaikan gunung. Jarang sekali ayah bilang rindu di telepon. Chu Xiaoyu masih tersentuh ketika memikirkannya. Saat dia melangkah ke aula, dia mendongak dan melihat Chu Kaiping duduk di kursi di aula sambil minum teh. Yang mengejutkan Chu Xiaoyu adalah ada 5 cabang dengan ukuran berbeda diletakkan di atas meja di sebelah ayahnya. Apa upacara penyambutan yang baru ini? Ayah, Chu Xiaoyu berjalan mendekatinya sambil tertawa lebar dan membuka lengannya, meminta pelukan. Chu Kaiping memandang Chu Xiaoyu. Melihat ekspresi malas itu, dia pun merasa marah. Chu Kaiping hampir menggertakkan giginya dan berkata, kau kembali. Ketika Chu Xiaoyu mendekat, Chu Kaiping mengambil salah satu dahan dan memukuli Chu Xiaoyu dengan keras. Ayah, aduh, Chu Xiaoyu sedikit bingung dan tidak punya waktu untuk menghindar. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Chu Xiaoyu melompat, berbalik dan berlari. Chu Kaiping menangkapnya dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi aku memintamu untuk pulang dan memukulku. Setelah itu, kau bisa kembali dan melanjutkan misimu. Sambil berkata demikian, dia mulai memukul lagi. Tidak, Chu Xiaoyu berteriak keras dan tergesa-gesa. Aku membawa. Diam, Chu Kaiping mengangkat tangannya. Apapun yang kau bawa, tidak ada gunanya. Bahkan jika kau membawa senjata, itu adalah pemberian ayahmu. Kasih sayang seorang ayah ibarat gunung yang dapat mengguncang bumi hingga runtuh. Bersambung.